Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah apabila kalian mau berpergian keluar, seperti memakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai membahas atau mempelajari materi pembelajaran matematika pada kelas 10 atau pada SMA semester 1 mengenai nilai mutlak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, nilai mutlak. Ada yang tahu nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak adalah suatu bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari suatu titik asal atau titik nol, atau bisa juga kita bilang titik pusat dalam suatu koordinat atau suatu bidang. Nah, definisi dari nilai mutlak itu sendiri adalah sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X positif jika X lebih besar dari 0. Ingat, X positif jika X lebih besar dari 0. Lalu, ada X negatif jika X kurang dari 0. Nah, untuk definisinya dapat langsung kita contohkan. Saya akan coba mencontoh pada contoh soal. Saya akan coba menuliskan di buku untuk contoh soalnya. Baik, tampilan buku saya sudah ada ya di layar. Agak blur. Nah, jadi di sini sengaja saya tulis lagi untuk definisi nilai mutlak. Kita langsung berikan contoh. Contoh untuk contoh yang pertama, kita berikan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Nah, 6 di sini adalah nilai dari X, maka X sama dengan 6. Karena 6 ini positif, maka kita tentu ambil yang pertama, yaitu jika X lebih besar dari 0. X positif jika X lebih besar dari 0. Maka dari itu, nilai mutlak 6 sama dengan 6 karena 6 adalah bilangan positif, atau dapat kita tulis bahwa 6 ini lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Kemudian kita ambil contoh lagi. Kedua, misalkan nilai mutlak dari negatif 6. Nah, berapakah nilai mutlak dari negatif 6? Kita lihat. Jika kita lihat pada definisi, X ini adalah negatif. Maka nilai X-nya adalah negatif 6.
Maka yang kita ambil dari definisi ini adalah yang kedua, yaitu negatif X jika X kurang dari 0. Jadi dapat kita tulis negatif min 6 sama dengan negatif dikalikan dengan X-nya yaitu min 6. Kenapa negatif? Karena X-nya itu juga negatif ya. Jadi negatif dikali negatif 6 hasilnya adalah 6. Nah, 6 karena negatif 6 adalah bilangan negatif, atau dapat kita tulis juga dengan X lebih kecil dari 0, X nya adalah min 6, berarti min 6 lebih kecil dari 0, seperti itu. Nah, jadi untuk contoh nomor 1 sudah paham ya, sama nomor 2. Nilai mutlak dari 6 sama dengan 6 karena 6 adalah bilangan positif. Sini ada bilangannya positif, X-nya positif ya, maka diambil dari definisi, yaitu definisi nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, karena diketahui nilai mutlak dari negatif 6, maka kita ambil dari definisi untuk X yang negatif atau X yang kurang dari 0. Maka didapatkanlah nilai yaitu negatif dikalikan dengan X-nya yaitu negatif 6. Di sini negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Maka hasil dari perkalian negatif dikali negatif 6 adalah positif 6. Kemudian pada definisi nilai mutlak ini juga dapat kita terangkan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi misalkan kita membuat garis bilangan, kita buat ya garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Mohon maaf kalau misalnya kurang rapi karena tidak ada penggaris di sini. Oke, segini saja cukup ya. Kita ambil titik pusat atau titik nolnya di tengah. Untuk garis bilangan yang ke kanan nilainya adalah positif. Pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sampai 8 saja. Lalu yang ke kiri nilainya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan negatif 8. Nah, jika sudah melihat garis bilangan ini, kita lihat pada contoh nomor 1, negatif 6. Mohon maaf, pada contoh nomor 1 adalah 6. Maka, nilai mutlak dari 6 sama dengan 6 berarti panjang atau jarak dari titik asal, yaitu 0 di sini, kita tarik menuju nilai 6, yaitu positif berarti ke kanan. Kita tarik sampai ke angka 6, lalu kita kasih titik di sini. Ini adalah kita peroleh sebagai nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Kemudian untuk yang nomor 2, nilai mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Sama seperti yang pertama, berarti panjang atau jarak dari titik asal, yaitu titik 0 di sini, kita tarik menuju
titik negatif 6, berarti ke kiri di sini, sehingga diperoleh bahwa nilai mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Seperti itu ya. Jadi selain kita bisa langsung melihat dari definisi nilai mutlak ini, kalau kita tulis seperti ini, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Kita kembali ke layar utama. Nah, lalu bagaimana jika kita menemukan soal dengan nilai mutlak dalam bentuk pecahan? Ketika kita menemukan soal atau contoh nilai mutlak dalam bentuk pecahan, kita nggak perlu bingung ya, karena caranya itu tidak jauh berbeda, bahkan memang sama dengan contoh soal yang tadi sudah dibahas. Jadi, misalkan di sini saya punya contoh soal, berapakah nilai mutlak dari bilangan pecahan 3/4? Nah, dilihat di sini 3/4 adalah merupakan bilangan positif kan ya. Maka 3/4 pasti menggunakan definisi yang paling atas atau yang pertama, yaitu jika X lebih besar dari 0, maka 3/4 lebih besar dari 0. Jadi dapat kita tulis bahwa nilai mutlak dari 3/4 adalah 3/4 itu sendiri, karena 3/4 itu lebih besar dari 0 atau merupakan bilangan positif. Kemudian untuk yang kedua, contoh yang kedua adalah berapakah hasil dari nilai mutlak dari min 2/3. Nah, min 2/3 jika kita lihat dari definisi itu menggunakan negatif X, di mana X pasti lebih kecil dari 0. Maka dapat kita tulis nilai mutlak dari min 2/3 sama dengan min dikali nilai X-nya, yaitu min 2/3. Nah, min ketemu min atau min dikalikan dengan min, hasilnya pasti positif atau plus. Maka kita dapatkan jawaban untuk nilai mutlak dari min 2/3 adalah 2/3, karena min 2/3 kurang dari 0 atau merupakan bilangan negatif. Seperti itu. Kita coba contoh lain ya. Ini sama seperti contoh yang ditulis di buku pertama kali. Jadi ketika ada angka atau nilai mutlak dari 7, maka hasilnya adalah 7. Karena 7 merupakan bilangan positif dan 7 lebih besar dari 0. Kemudian jika terdapat suatu nilai ditanyakan nilai mutlak dari min 7, maka hasilnya adalah 7 juga, karena didapatkan dari min dikalikan dengan X-nya yaitu min 7, hasilnya ada 7, karena min 7 merupakan bilangan negatif ya, yang lebih kecil dari 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan apabila bilangan itu positif atau 0, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalkan yang 7 ini 7 ini adalah merupakan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nilai mutlak 7 ya bilangan itu sendiri, berarti 7. Kemudian untuk nilai mutlak suatu bilangan negatif, itu hasilnya pasti selalu lawan dari tanda nilai mutlak yang ditanyakan. Jadi tandanya yang berlawanan. Misalkan untuk yang min 7 ini, berapakah nilai mutlak dari min 7? Nah, lawan dari negatif atau min itu adalah plus atau positif kan? Maka bisa kita langsung tulis bahwa
Nilai mutlak dari min 7 itu adalah 7, yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Seperti itu. Sampai sini ya. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Jangan lupa diulang kembali, dipelajari kembali, karena semakin banyak kita belajar, maka akan semakin lancar juga kita mengerjakan soal. Jika diberikan suatu pertanyaan juga bisa menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.